Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanannya serta mencontoh sikap teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud tersebut. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah peperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Namun, meskipun masih kecil, Nabi Daud alaihissalam ikut serta menjadi salah satu tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju peperangan, Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai. Akan tetapi, Raja Talut memerintahkan untuk tidak berlebihan dalam meminum air. Dan Raja Talut menyampaikan jika melanggarnya, maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi, karena kondisi yang sangat haus, tentaranya lupa akan perintah itu dan banyak yang berlebihan dalam meminum air, bahkan hingga mandi di sana. Kecuali Daud dan sedikit tentara yang tetap teguh menjalankan perintah Raja Talut. Akhirnya, Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara-tentara yang melanggar perintahnya. Lalu, tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Kondisi tentara Raja Talut yang kehausan ternyata menjadikan semangatnya semakin berkobar. Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat mengalahkan bala tentara Raja Jalut yang kafir. Dan tentara yang berhasil mengalahkan Raja Jalut tidak lain adalah Nabi Daud alaihi salam sewaktu kecil. Dengan ketapel miliknya, Nabi Daud alaihi salam berhasil mengalahkan raja yang bertubuh besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Berkat keberhasilannya itu, Nabi Daud alaihi salam pun diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal oleh banyak orang. Pada suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55.
Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Di antaranya adalah, yang pertama, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya. Apabila ia bertasbih dengan bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Oleh karenanya, kerajaan yang dipimpin Nabi Daud alaihissalam selama 40 tahun tidak pernah mendapatkan kekalahan sekalipun. Pasukannya berhasil mendapat kemenangan dalam setiap pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah keteladanannya tersebut. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita menaati perintah pemimpin yang membela agama Allah. Selama perintah itu baik, maka kita harus senantiasa menaatinya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap berani dan percaya diri. Misalnya ketika di sekolah, kita harus berani bertanya apabila kita tidak mengerti pelajaran yang diberikan. Berani melawan kejahatan atau kemaksiatan, dan juga percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan kita. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanannya tersebut. Terutama, kalian juga harus bisa mencontohkan sifat-sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kamu mendapatkan informasi yang terbaru ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.